Bagaimana cara mengendalikan suami sudah purna, tapi masih liar, artinya tidak bisa mengendalikan emosi dan semau gue. Syukron Ibu. Silakan. Ini memang kadang-kadang kita perlu kesabaran nih. Tadi sabar ya, ada batasnya nih. Sebetulnya perlu diceritakan dulu ini yang maksud Ibu liar nih apa, Bu? Ya, karena begini. Bu Yani sampai ketawa. Begini, ada watak yang namanya ekstrovert, ya. Baik laki-laki sama perempuan, itu yang memang watak yang Allah ciptakan untuk lebih banyak kerja lapangan memang, atau lebih banyak di luar rumah memang. Ya. Makanya saya tadi belum terlalu paham maksud liarnya ini apa. Tapi kalau misalnya beliau atau suami ibu lebih sering, lebih banyak masih di luar rumah, ya saya sih mengartikan itu saja. Ya itu bisa jadi wataknya beliau, ya wataknya beliau. Suami saya juga sudah ya 60 tahunan ya. Tapi karena beliau ekstrovert, itu lebih banyak di luar rumah dibanding dalam rumah. Untung istrinya belajar. Kalau enggak bisa nyap-nyap. Istrinya ada ilmunya ya, ada ilmunya. Jadi berberkah ilmu jadi sabar. Jadi untung gitu ya. Bayangkan Bu Yani ya, suami saya ini di umur-umur 60 malah naik motor, touring, ya, sejawa. Tapi ya suaminya dokter tuh kayak seniman ya, rambutnya panjang itu kayak seniman. Ya, jadi kalau kita nggak belajar, nanti kita malah berkonflik pada sesuatu yang nggak perlu dikonflikkan sebetulnya, gitu. Ya, yang penting saya selalu ingatkan kalau naik motor jaketnya ya. Nah, jadi dia juga senang bahwa oh istrinya nggak ngelarang-larang tapi ngerti jaketnya ya. Atau misalnya dia beli jaket baru gitu kan, wah ya memang jaket lebih tebal kan lebih mahal ya. Ya, nah kayak gini nih ya, insya Allah nih ya. Saya senang bisa nanti kamu aman nggak kena masuk angin gitu. Walaupun nanti nih habis touring, bagian saya tuh yang kerokin. Tapi karena Bismillahirrahmanirrahim, inilah bakti istri terhadap suaminya, masuk surga gara-gara ngerokin, gara-gara dia naik motor tuh Bu. Kan gitu ya. Jadi kerjasamanya harus yang baik itu terus ya sampai tua. Iya. Saya bukan nggak mau dampingin beliau naik motor, saya takut naik motor karena dari kecil saya nggak boleh naik motor oleh ayah saya, dan suami saya ngerti itu, dia sih kepengennya saya ikut terus, coba memang saya nggak berani naik motor, jangan-jangan saya digonceng malah jatuhin dia. Orang kan kalau digonceng motor yang digonceng takut, iya. Ya itu kan jatuh. Ya bisa goyang-goyang gitu. Karena dia pernah coba gonceng saya gitu. Nah, dengan kesadaran itulah ya kita sudah bagi tugas. Ya, saya yang di rumah aja ya. Dan dia juga tahu bahwa saya punya kecerdasan bicara katanya. Ya udah, ya. Malah dia kalau tanya saya enggak seminar online, sakit kepala dia. Aduh. Istri saya enggak bakalan ngomong terus sama saya nih, sakit kepala. Nah, jadi maksud saya adalah dengan tahu lagi tambahannya adalah watak, oh suami saya yang ekstrovert, yang lebih senang di luar rumah, yang lebih senang ketemu orang baru, yang lebih senang malah ngobrol sama temennya, itu jauh akan lebih tenang lagi kita. Hanya kita ingatkan ya kita cuma ingatkan untuk sholat berjamaahnya, ingatkan ya sholatnya ya beres gitu, oke, alhamdulillah. Ya, sama laki-laki paling senang diingatkan makan minum. Ya, ayah makan di mana gitu. Ya, walaupun saya tahu dia pasti akan juga makan sama teman-temannya, tapi otak laki-laki karena pusat makan minumnya lebih lebar daripada perempuan, itu senang sekali istrinya untuk tanyakan makan minum. Perhatian ya, perhatian. Ya, dan ingat ya, salah satu itu namanya hipotalamus ya, pernah nggak saya cerita ya? Kayaknya pernah ya. Belum Hipotalamus. Ya. Oh belum ya. Nah ini nih ya, ini saya naikkan ke atas, saya buka slide boleh ya? Ya, nah, jadi pada laki-laki ya ada bagian yang Allah lebihkan dibanding otak perempuan. Sebentar Ibu, saya buka lagi slide-nya, nyun sewu. Ya, yaitu yang disebutnya adalah hipotalamus. Ini dia. Hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Ini, apa fungsi hipotalamus? Fungsinya satu, pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, pusat syahwat birahi.
gitu. Artinya laki-laki lebih jago menjaga keamanannya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan, laki-laki pemimpin bagi perempuan karena Allah memberikan sebagian dari mereka lebih besar dibanding perempuan, ya. Bima faddalallahu ba'dahim ya, min ba'din. Ya, ini hipotalamusnya. Lebih lebar pada laki-laki, pusat menjaga keamanan. Dan laki-laki itu pemimpin memang, ya, melindungi kita. Dan salah satu sifat dari pemimpin adalah tidak mau dipimpin. Jadi suami tidak mau dikendalikan istri. Maka kita hati-hati dalam juga kita ingin memberikan tips atau nasihat pada suami. Dia tidak suka di depan orang lain. Kalau tadi ditanya bagaimana caranya untuk mengendalikan, ya niatkan bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk sharing. Dan dia senangnya kalau berdua saja, itu. Ya, makanya kenapa saya sering lihat juga bapak ibu yang sudah mulai lanjut usia, ya si bapak bukannya nggak mau tips dari ibu, cuman kadang-kadang si istri ini ya ngasih taunya depan orang banyak, depan cucu-cucunya, malu Bu, malu. Izahnya suami itu ternodai, malu. Salah satu sifat pemimpin nggak mau dipimpin Bu. Maka kita berdua aja. Kalau berdua aja mau dia. Kemudian tadi pusat makan minum. Perhatikan makan minumnya. Maka paling asik ngasih tips ke laki-laki, baik anak laki-laki, cucu laki-laki, maupun buat suami atau ayah kita yang laki-laki masih hidup, pas lagi makan. Dan berdua saja. Itu. Dan ini pusat tidur. Jangan heran suami akan lebih banyak tidurnya gitu. Sementara ibu-ibu merasa, saya yang udah kerja dari pagi sampai malam ngurusin rumah, ya. Kemudian suami di luar terus, baru diajak ngomong sebentar di tempat tidur, udah tidur. Karena memang pusat tidurnya lebih lebar. Gitu. Ya. Dan jangan juga heran, nyon sewu, mohon maaf, mohon izin, karena ini fakta, memang pusat syahwat birahi lebih lebar pada laki-laki, sehingga di usia berapapun ya seorang suami masih tetap ya apabila tidak ada disfungsi di dalam organ reproduksinya masih tetap untuk mengajak hubungan intim dengan istrinya, walaupun tentu frekuensinya tidak sebanyak dulu lagi gitu. Ya. Nah ini yang perlu kita sadari sehingga ya di kapanpun bersama-sama pasangan, bukan hanya purna bakti, ya tentu masih dalam kondisi masih lebih muda lah apa dan sebagainya, dan kemudian kita sudah lanjut, asal kita sudah tahu ini bahwa hipotalamus laki-laki lebih lebar daripada perempuan, dan 4 fungsi ini di mana kita bisa jaga fungsi ini, penuhi fungsi ini pada suami, maka insya Allah ini akan ya menjaga keharmonisan insya Allah ya. Nah, inilah yang bisa saya tambahkan ya Bu Yani ya. Itu penting banget tuh dokter. Itu kalau menurut saya yang terakhir ini, hipotalamus ini, jadi menjaga supaya kita nggak salah paham, nggak kayaknya kita nih kayak beban begitu kan. Ini Masya Allah ini tadi nih pusat tidur, makan minum, menjaga keamanan, dan terakhir syahwat birahi juga. Kadang-kadang perempuan ini kita kayaknya kalau udah semakin masuk purna bakti ya semakin tua, semakin tuir, males gitu loh dok. Maksudnya, tapi kayaknya kewajiban sebagai istri ini menurut agama ini adalah kunci surga. Betul. Ya jadinya kayak suka ada pertentangan, tapi dengan adanya ilmu hari ini ya insya Allah ya kita ibu-ibu ya memahami karena hipotalamusnya ya lebih besar gitu. Kita harus juga ya lebih lebar. Kita kan perempuan lebih kecil Bu. Sudahlah memang hipotalamusnya kecil, makanya tadi kan ya pusat menjaga keamanannya memang lebih jago laki-laki. Kemudian kita hipotalamusnya kecil, kemudian lanjut usia, makan minum kita kan memang nggak sebanyak bapak-bapak kan? Iya benar-benar. Dan memang pusat tidur kita lebih kecil, maka jangan heran ibu-ibu juga tidurnya nggak banyak. Iya benar. Itu. Kadang-kadang pergi ke rumah cucu, tahu-tahu dia udah tidur di situ. Loh, tadi katanya minta ngajakin ke rumah cucu nih. Di situ dia tidur. Iya, karena beliau suami pusat tidurnya lebih lebar. Gitu. Karena apa? Karena Allah berikan tempat pusat tidur itu kan bersamaan dengan pusat menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan ekonomi kan sebetulnya. Iya benar. Sehingga diperlukan istirahat yang lebih banyak, lebih duluan dibanding kita si istri, karena beliau yang menjadi suami masih ngelindungin kita walaupun usianya sudah mulai lanjut. Iya.
gitu. Itu kodratnya yang melindungi istrinya, kodrat menalurinya dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu. Gitu. Iya. Ya, nah kemudian istri memang Allah berikan syahwat birahinya tidak terlalu besar. Kemudian kita juga sudah menopause, estrogen, progesteron Nah, itu menurun. tuh. Nah, disitulah muncul kadang-kadang rasa ya suami mengajak hubungan intim, padahal kita belum lagi tidur, belum sempat tidur. Iya. Nah, itu ya, tuh. kemudian sudah masuk menopause, makanya disinilah jihadnya seorang istri. Maka kembali bicara sama Allah, ya Allah, mohon kekuatan ya Allah. Jihad ya itu ya. Ya, dan minta juga mohon kenikmatan ya Allah. Saya bersyukur pasanganku masih ada ya Allah. Ya, mohon kekuatan untuk melayaninya ya Allah. Dan doa juga untuk mendapatkan kenikmatan. Jangan juga merasa kita hanya melayani sekedar melayani, rugi nanti. Iya, jadi sengsara nih. Iya. Makanya doa. Nah, nanti apa yang kita doa itu kan omongan doa kita jalan sistem saraf. Maka nanti insya Allah organ reproduksi perempuan yang istri yang mungkin kita sudah lanjut usia ini, ya itu maaf, liang vaginanya mengeluarkan tambahan lendirnya untuk masih bisa berhubungan intim gitu. Rahimnya juga masih kuat berkontraksi seperti itu. Iya benar. Doa aja. Jadi bagian-bagian organ genital kita tuh dia juga senang dengan doa itu gitu karena kita minta. Sebetulnya sebetulnya mereka nih menunggu-nunggu permintaan kita. Ini mau ngapain ini istri yang sudah usia 60, suaminya masih ada dan suaminya juga masih ngajak hubungan intim suami istri. Ya, dia nunggu. Nggak ngomong sih sama sel-sel ini gitu. Kan gitu. Ya, Dokter Aisyah katanya sih ada yang bilang kan kalau laki-laki itu tidak ada mengenal waktu, maksudnya usia apa gimana kan kalau perempuan ada menopause. Itu benar ya, maksudnya laki-laki tuh kayaknya oke aja gitu loh, kayaknya gitu. Ya, betul sekali. Karena ini hormon laki-laki ya, mari kita lihat. Saya buka lagi slide-nya ya. Ini mumpung dipertanyakan itu, jadi izin saya buka ya. Laki-laki hormon testosteronnya nggak pernah habis. Ya. Perempuan wujud kasih sayang Allah, hormon kita tuh habis. Ini supaya apa? Supaya kita nggak hamil lagi di usia 60-an, Bu. Iya benar ya. Aduh ya Allah, adil banget Allah. Iya. Allah kalau seandainya estrogen kita ini yang tadi bisa membuat kita bergairah hubungan intim, Allah tidak kurangi, Ibu bersedia 60 tahun hamil? Mau. Ya Allah. Kan gitu ya. Nah, laki-laki beda. Laki-laki ya sampai umur 100 tahun aja ini nggak habis testosteronnya. Nggak habis ini. Ya, nggak habis. Usia 6. Maka jangan heran juga misalnya ada seorang laki-laki umur 60 tahun ke atas, kemudian istrinya telah tiada, kemudian dia menikah dengan perempuan yang masih produktif, masih bisa punya anak. Karena testosteron inilah nanti yang memproduksi sperma gitu. Iya. Tapi tentu tidak sebanyak usia 20-an, 30-an di sini gitu. Nah, ditambah lagi tadi pusat syahwat birahinya lebih lebar dari perempuan. Iya. Nah, disinilah ada konsep, mohon maaf ini karena kita nggak bisa mentampik konsep yang Islam ajarkan. Disinilah ada dibolehkan poligami kan? Iya. Di mana seandainya istri pertama merasa sudah capek dan bahkan mungkin ada sakit di daerah reproduksinya, ada tumor ke CA, dia dengan ridho mengizinkan istrinya mengizinkan suaminya untuk beristri lagi ya. Dan kalau perlu istri pertama yang mencarikan kan gitu ya. Iya, Masya Allah. Ada tuh kayak gitu, ada kok. Ya, itulah makanya Islam ada konsep poligami karena Allah Ta'ala tahu, Allah yang ciptakan ini. Daripada dia berzina ya dokter ya. Betul sekali ya. Dibanding misalnya ada